gratifikasi atau bukan, malah kita diperdebatkan dengan arti nebeng dan juga pinjem. Ini sangat lucu sekali. Bagaimana bisa mengusut kasus-kasus yang besar kalau istilah-istilah seperti nebeng saja dan minjem tidak tahu, bahkan juga sekelas profesor. Ini sangat mengejutkan publik ya. Kadang-kadang saya heran sekali ya, gara-gara keluarga Presiden Joko Widodo, kita seolah-olah nalar kita secara terus-menerus dirusak ya. Karena apa? Karena hanya perbedaan istilah yang sudah jelas-jelas dalam KBBI itu menyebutkan hal yang serupa. Tetapi gara-gara keluarga dari Presiden Joko Widodo menyebutkan istilah nebeng lah, mudik lah, pulang kampung lah, dan lain sebagainya, itu akhirnya banyak yang bergelar profesor dan akhirnya setidaknya membenarkan lah, yaitu terkait pulang kampung dan mudik, nebeng dan minjem dan lain sebagainya. Ini sungguh wow sekali. Dan bahkan Adian Apitupulu menanggapi dengan tertawa termehek-mehek lah. Ini sangat lucu sekali, sekelas profesor setidaknya menanggapi nebeng atau minjem dari Kaisang Pangarep. Yang cukup mengejutkan memang pada saat lalu ketika Kaisang mendatangi KPK, bahkan menyebut nebeng. Nah, tetapi hal tersebut diungkap oleh KPK, bahkan temannya tidak ada, dan akhirnya membawa kesimpulan yaitu Kaisang minjem pesawat, kurang lebih seperti itulah. Karena nebeng itu pasti orang yang mengajak atau yang dinebengi itu pasti ikut dalam pesawat. Tetapi ini tidak. Ini menurut saya sangat mengejutkan dan juga harus diusut tuntas ya. Ini nebeng atau minjem. Karena nebeng sama minjem itu sangat berbeda jauh. Kalau misalkan nebeng ya, pasti orangnya ikut serta di dalam pesawat tersebut. Tapi kalau minjem lain halnya, atau menyewa itu lain halnya. Tetapi di sini sekelas profesor bahkan menanggapi hal remeh-temeh ya terkait minjem dan juga nebeng. Sangat wow sekali. Ya pantas saja lah kalau Adian Apitupulu bahkan sampai tertawa terbahak-bahak seorang profesor yang setidaknya menanggapi hal yang remeh-temeh, tetapi juga menurut saya salah. Bahkan juga dibuktikan dari KBBI, bahkan juga dibantah. Ini sangat wow sekali lah. Bahkan dikomentari oleh Cak Gum, seorang profesor pakar hukum tata negara, Andi Arsun pun tidak bisa membedakan antara nebeng dengan minjem. Sampai dibukakan kamus oleh Bang Effendi Ghazali arti kata nebeng. Sampai Rosuryo nyuruh sih Prof nonton TV biar gak kudet. Ini sangat lucu sekali loh. Akhirnya kan gelar profesor itu gara-gara istilah dari keluarga Presiden Joko Widodo dibenarkan, akhirnya kan malah lucu sekali ya, dan membenarkan yang sudah salah. Bahkan juga dari KBBI itu nebeng itu ya orangnya ikut serta di dalam pesawat tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Kok bisa ya profesor rela permalukan diri sendiri kayak gitu di TV nasional lagi? Yang lihat prof ngeles aja malu sendiri. Ada konsultannya yang mendorong penggunaan kata nebeng yang jadi blunder ini ya. Nebeng pertama kali digabungkan sama orang PSI sebelum Kaisang klarifikasi ke KPK hari ini. Bahkan juga Roy Suryo ungkap rute jet pribadi Kaisang mampir ke beberapa tempat di AS. Patut dipertanyakan gelar profesornya. Nih kampus yang ngasih gelar profesor ke pakar hukum ini ada niat nggak ya nyabut gelar profesornya? Justru ini bisa diusut karena bukan sewa atau beli tiket. Gratifikasi itu ada unsur pemberian cuma-cuma. Ya seperti itulah. Nah bahkan kalau kita melihat dari sini ya, dalih Kaisang nebeng teman naik jet pribadi dikritik Roy Suryo. Mana ada pesawat nebeng mampir ya. Ya masuk akal sekali, gak ada ya. Nebeng itu mampir malah menjemput Kaisang di Solo. Menurut saya juga tidak masuk akal. Bahkan juga Adian sebut Jokowi kehilangan power usai tak jabat presiden. Singgung loyalis Soeharto. Dari sini politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu menilai Joko Widodo akan
akan kehilangan powernya usai tidak menjabat Presiden RI. Jokowi akan selesai masa jabatannya pada 20 Oktober. Sebentar lagi akan ada pergantian kekuasaan. Jokowi akan kehilangan powernya. Dia akan menjadi orang biasa. Setelah tidak menjabat presiden, kata Adian, fasilitas yang didapatkan Jokowi dan keluarganya hanyalah sebatas perlindungan pas pampres. Dia kehilangan kewenangan di seluruh lembaga negara. Dia tidak punya perwakilan satupun di parlemen. Menurut saya itu tidak akan menguntungkan buat dia. Adian menilai loyalis pun tidak menjamin akan setia kepada Jokowi. Dia pun menyinggung sejumlah menteri dan loyalis Soeharto termasuk Harmoko setuju melengsarkan presiden. Kita belajar dari sejarah saja. Dulu loyalis Soeharto banyak sekali, termasuk Harmoko, termasuk banyak menteri yang lain yang tanggal 11 Maret dilantik bersama-sama dengan dia, tapi 70 hari kemudian mereka yang dilantik setuju menurunkan dia. Lalu di mana loyalis dalam politik jujur? Ya, sangat benar sekali. Pasti juga tidak ada ya yang abadi di dunia inilah. Semuanya itu pasti ada pertemuan, ada perpisahan dan lain sebagainya. Memang sangat mengejutkan sekali ketika Kaisang ya pada waktu lalu ya naik pesawat komersil sih rencananya, tapi ada temennya searah jadi nebeng, tetapi temennya tidak ada. Ini kan sungguh lucu sekali ya. Aduh, sangat lucu lah, kadang-kadang itu pikiran kita dibolak-balik, diubek-ubek. Ya pada waktu lalu hampir sama dengan bapaknya ya, Presiden Joko Widodo, yang pada waktu lalu juga membuat kehebohan publik dan bahkan juga netizen-netizen membuat pro dan kontra ketika Presiden Joko Widodo menyebut antara mudik dan pulang kampung. Bahkan kalau menurut Presiden Joko Widodo, mudik dan pulang kampung itu beda. Kalau mudik itu ya kurang lebih di hari Lebaran lah mudik, tapi pulang kampung itu cuti dan lain sebagainya, itu pulang kampung. Tetapi kalau hari raya itu mudik itu intinya bersamaan lah, bersamaan dengan masyarakat, itu namanya mudik. Tetapi kalau pulang kampung itu ya ada liburan, cuti, itu dia pulang sendiri, itu namanya pulang kampung. Tetapi menurut saya kalau mudik ke kampung halaman, menurut saya itu ya mudik ya pulang kampung ya. Tapi akhirnya juga masyarakat diperdebatkan dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak lucu sekali, tidak spesifik dari permasalahan yang terjadi. Seperti halnya Kaisang naik pesawat jet pribadi, itu gratifikasi atau bukan, malah kita diperdebatkan dengan arti nebeng dan juga pinjem. Ini sangat lucu sekali. Bagaimana bisa mengusut kasus-kasus yang besar kalau istilah-istilah seperti nebeng saja dan minjem tidak tahu, bahkan juga sekelas profesor. Ini sangat mengejutkan publik ya. Kualitas kok seperti ini ya, kita dibuat muter-muter saja ya. Sangat lucu sekali lah. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Agafrio. Sepintar apapun, kalau hanya sebagai tukang cebong majikan dungu jadi kelihatan dungunya. Mendadak oon gelar prof tak ada nilainya. Sekelas profesor aja jadi, wah kalau udah jadi tuh eman-eman titel prof buat belain bocil public enemy. Pesawat bocil gitu mana bisa terbang langsung ke Philadelphia dari Jepang. Pasti isi BBM dulu lah. Bisa saja di LA seperti Jakarta LA singgah di Honolulu buat isi aftur. Sepintar-pintarnya prof, kalau ya langsung kepanasan. Profesor di kampus apa ya? Kira-kira mahasiswa-mahasiswanya ketika melihat yaitu sang profesor membela Kaisang, bahkan juga tidak bisa membedakan nebeng dan juga minjem, itu kira-kira seperti apa ya? Pasti juga akan tepuk jidat ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil. Dan kita harus benar-benar memilih pemimpin itu dilihat dari rekam jejaknya, track recordnya. Jangan sampai kita salah pilih untuk memilih pemimpin pada 5 tahun ke depan.